Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita tentang tata letak gudang. Uh, Adapun materi ini adalah modifikasi dari slide kuliah Profesor Ika Ampuadiguna yang kemarin waktu seminar nasional menjadi pemateri di Politeknik Anti Padang. Namun ada sedikit perubahan, ya, mungkin sekitar 50-50 lah yang saya ubah dari slide aslinya. Oke, kita lanjutkan. Ini sebenarnya pengulangan dari pertemuan sebelumnya, ya, materi sebelumnya. Itu tata letak gudang ini kita nanti akan mencoba menyusun, ya, mengatur barang-barang yang ada di dalam gudang, posisi penempatannya seperti apa, sehingga memudahkan dalam kegiatan pergudangan. Seperti yang kita tahu, kegiatan pergudang itu pada prinsipnya ada 5, ya. Yang pertama itu penerimaan, ya, receiving, ya. Kemudian storage, ya, penyimpanan, ya. Kemudian ada picking, ya, mengambil, ya. Kemudian ada loading nanti ke atas kendaraan atau alat pengangkut. Kalau untuk ke produksi berarti ke alat angkut ke ruang produksi, atau kalau mau dikirimkan ke customer, ya. Kemudian terakhir adalah shipping atau pengiriman. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, ya, efektif dan efisien. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, pertimbangan apa yang mesti kita yang mesti kita tetapkan atau kita menjadi landasan kita ketika menyusun tata letak dari gudang atau tempat penyimpanan. Yang pertama adalah material, ya, material yang mudah rusak dan yang tidak, ya. Nah, ini jadi pertimbangan pertama. Untuk material yang mudah rusak itu terutama produk agro itu ditempatkan di tempat penyimpanan yang memang menjaga dia tidak rusak. Seperti yang kemarin kita pelajari tentang namanya cold storage, ya, cold storage untuk yang cepat busuk. Kemudian adalah ada material yang bentuknya unik, ya. Unik ini maksudnya tidak lazim, ya. Kalau biasanya material itu biasanya persegi atau silinder, nah dia enggak. Nah, ini akan menimbulkan masalah pada area, ya, dan tempat penyimpanannya juga gitu nanti. Kemudian material atau item-item yang mudah hancur. Ini agak mirip, ya, dengan yang pertama, ya. Bagaimana kita mengangkatnya nanti, ya, kelembabannya. Kemudian material-material yang berbahaya. Nah, ini biasanya harus dipisahkan pada lokasi tersendiri, seperti zat kimia yang mudah meledak dan lain-lain. Kemudian keamanan material. Perlu dihindarkan benturan pada saat pemindahan. Biasanya kalau di gudang itu gang-gangnya itu diberi kelonggaran. Jadi untuk melewatkan material itu lebih mudah. Kemudian compatibility, di mana item tipe kimiawi mudah bereaksi. Artinya ini zat-zat kimia dipisahkan dengan zat kimia yang mudah bereaksi yang sesama dia. Kalau tadi yang berbahaya, sekarang zat kimia. Walaupun tidak berbahaya, tapi dia bereaksi dengan yang lain, ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Oke, ini sebenarnya pengulangan dari materi sebelumnya. Nah, kita lanjut ke kebijakan penyimpanan, ya. Nah, ada beberapa kebijakan yang digunakan oleh perusahaan. Kebijakan ini artinya menempatkan barang yang ada di gudang itu posisinya ada di mana. Yang pertama itu adalah kebijakan
penyimpanan bebas atau random. Artinya barang-barang yang disimpan itu terserah, ada slot kosong. Saya contoh nih di gambar. Ini pintu, ini area SR. SR ini artinya S ini shipping ya. R receiving, shipping pengiriman, receiving penerimaan. Ini kantornya gudang. Nah, ini persegi-persegi kecil ini adalah lokasi-lokasi tempat penyimpanan item atau produk. Nah, kebijakan random itu setiap barang yang masuk itu boleh memilih terserah mau di mana ditempatkan selagi dia masih kosong. Nah, selagi masih kosong. Sama dengan Anda kuliah, tempat duduk kursi kuliah itu terserah. Anda mau duduk di mana, selagi ada kursi kosong silakan dipilih. Ya. Ini yang kebijakan penyimpanan random. Oke, yang kedua adalah kebijakan penyimpanan tetap atau dedicated ya. Item disimpan pada lokasi tertentu dengan luas penyimpanan setiap item sama. Sama ya. Bedanya dengan yang random, kalau ini sudah ditempatkan. Misalnya untuk yang C ya di sini lokasinya. Nanti ada barang jenis C masuk, ini penuh, dia tidak boleh di tempat lain. Ya. Kemudian kalau B ini penuh juga, ada barang masuk tidak boleh ditempatkan lain. Tidak boleh ditempatkan tempat yang lain. Nah, ini sama dengan Anda duduk ketika waktu SMA, SMP, SD. Kursinya sudah tetap. Kalau Anda tidak datang ya, ada teman datang tidak boleh duduk di situ. Ya. Nah, masing-masing kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, coba dipikirkan nanti ya, kira-kira apa kelebihan random dan apa kekurangannya. Nah, kelebihan di random akan menjadi kekurangan di dedicated, kekurangan di dedicated akan menjadi kelebihan. Ya, oke. Coba pikirkan satu aja, kira-kira apa kelebihan masing-masing sistem ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada kebijakan namanya cube per order index policy. Di rasio kebutuhan space penyimpanan dengan jumlah transaksi SR shipping per receiving untuk item tersebut. Item dengan SR terbesar dekat dengan titik input atau output. Nah, maksudnya adalah ya, ini kalau tadi dia random dia bebas, dedicated dia ditentukan. Kalau ini ada pengelompokan ya. Ada pengelompokan dulu. Jadi dilihat mana barang-barang yang frekuensi keluar masuknya tinggi perbandingannya itu dengan dekatkan dengan titik input output. Ini dekatkan dengan pintu gitu. Ya. Ini contoh. Indeks sangat tinggi, disering keluar masuk dekat pintu. Nah, ini tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Contoh barangkali di rumah Anda, kalau Anda punya baju, baju yang sering Anda pakai itu letakkan di lemari yang posisinya di atas, mudah diambil. Tapi kalau baju yang jarang dipakai, sekali setahun dipakai, itu mungkin agak dijauhkan, bawah. Gitu. Ini contoh. Ya, kebijakan cube per index policy. Oke, kemudian yang keempat, kebijakan penyimpanan berbasis tertutup, closed based storage policy. Nah, ini pendekatannya adalah pendekatan Pareto, ya. Aplikasi efek Pareto di mana 80 aktivitas shipping oleh 20 item
Jadi kegiatan di gudang itu keluar masuknya 80% kegiatan keluar masuk itu hanya dilakukan oleh 20% item. Ya. 15% kegiatan keluar masuk itu oleh 30% orang. Ya. 30% produk, maaf. Kemudian 5% shipping receivingnya oleh 50% produk. Nah, jadi yang kegiatan yang 20%, maaf, di mana 80%, jadi yang tinggi kegiatannya, aktivitasnya itu ya, dilakukan oleh 20% item, tempatkan di sini. Saya kasih contoh ya, misalnya di kelas Anda itu yang sering keluar masuk itu tidak semua orang, paling-paling hanya beberapa orang. Ini sekitar 20% dari jumlah mahasiswa. Nah, yang 20% ini ditaruh dekat pintu karena dia sering keluar masuk. Ya. Dan seterusnya. Yang 15% itu paling-paling ya, yang 15% kegiatan keluar masuknya itu sekitar 30% orang ya. Oke. Nah, ini contoh kebijakan penyimpanan berbasis tertutup, class-based storage policy. Kemudian ada share storage ya, share storage. Ini gabungan antara random dan dedicated. Sebenarnya agak mirip-mirip juga dengan yang sebelumnya. Jadi secara umum sebenarnya hanya 3 itu ya. Random, dedicated, kemudian share. Ya. Tetap, kemudian random, terserah di mana saja. Yang terakhir adalah gabungan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya, contoh. Ya. Contoh ini akan diberikan cara mengelompokkan barang berdasarkan frekuensi keluar masuk. Dalam kasus ini diabaikan karakteristik barang, dengan kata lain diasumsikan barang jenisnya independen. Jadi anggap barangnya sama ya. Yang beda jenis saja. Oke, gudang hanya menggunakan sebuah titik masuk dan keluar. Jadi pintunya cuma satu. Dan ini frekuensi selama 6 bulan. Barang A contoh, selama 6 bulan itu masuknya 12 kali, keluarnya 8 kali. Jadi rasio RS, R receiving, S shipping, R2 receiving itu penerima, jadi masuk dalam gudang, shipping mengirim, ini keluar dari gudang. Ya. Nah, ini datanya A12 8, B 24 18. Nah, kemudian kita lihat rasionya. Nah, rasio merupakan masuk dibandingkan keluar. 12 bagi 8, 24 bagi 18. Dapatlah rasionya. Kemudian kita ranking. Ranking ini diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dapatlah G yang terbesar. Ya. G yang terbesar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari urutan tadi, yang mulai G, C, E, dan terakhir F. Nah, kemudian kita tempatkan di posisinya masing-masing. Nah, urutan penempatan itu berdasarkan urutan yang terbesar dulu rasionya. Jadi G kan, nah ini dekat pintu, ini titik input output, ya keluar masuk. Kemudian selanjutnya adalah C, nah ini, kemudian E, kemudian D, ya, kemudian adalah A, ya, B, dan F. Ya. Nah ini contoh. Nah, contoh bagaimana secara sederhana ya menempatkan barang di dalam gudang berdasarkan frekuensi keluar masuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kedua, ini
menggunakan teknik heuristik ya. Heuristik ini menggunakan algoritma ya, Nah, ini ada beberapa parameter ya yang digunakan untuk menentukan lokasi barang yang disimpan pada gudang. Jumlah dari lokasi sama dengan persediaan maksimum. Jadi ada misalnya kita punya barang A 7, barang B 8, barang C 5, berarti total 20 jenis. Berarti tempat penyimpanan di gudang itu maksimal 20 jenis. Di tempatnya itu tidak boleh lebih dari jumlah jenis barang di maksimum. Ini ada parameternya, jumlah lokasi di lambang key, jumlah barang disimpan N, jumlah titik masuk keluar M, dan seterusnya. Oke. Nah, jarak ya, F ini jarak itu adalah P dikali D ya, P dikali D. P adalah persentase keluar masuk, jarak adalah D ya, lokasi penyimpanan. Jadi jarak dari pintu masuk ke lokasi, sementara P adalah persentase keluar masuk. Oke ya, jadi menentukan lokasinya adalah persentase keluar masuk dikali dengan jarak I sampai dengan M ya. M itu adalah jumlah titik masuk ya. Oke, nah ini contoh. Sebuah gudang menyimpan 3 jenis A, B, dan C. Setelah diperhitungkan ternyata kebutuhan lokasi A 3, B 2, C 5. Jadi totalnya adalah 3 tambah 2 tambah 5. Jadi ada 10 lokasi di dalam gudang. Berapa data yang dibutuhkan untuk merancang penempatan barang telah dikumpulkan. Perancang dengan mudah melakukan analisis dengan mengindikasikan hasilnya. Data yang telah dikumpulkan ada sebagai berikut. Jadi jenis barangnya ada 3. Lokasi yang dibutuhkan berarti ada 10. Oke, ini A. Ya. Frekuensi masuknya 12, keluarnya 10. Total 22. Dari 22 ini, 45% itu lewat pintu 1. Ya. 55% itu lewat pintu 2. Ya. B masuk 10, keluar 7, total 17. C 16, 14, 30. C ini 10% keluar masuknya. Jadi yang pintu 1 ini keluar masuk, ini bukan masuk saja atau keluar saja. Ya. 10% dari 30 ya 3 kali lah. 3 kali itu lewat pintu 1. Nah, ini gambar layoutnya. Ya. Di pintu 1, pintu 2, pintu 1. Ini lokasinya yang tadi yang 10 yang disebutkan ya. Nah, kita akan menempatkan A tadi, ya. A ini ada 3 itu di mana saja mau ditaruh. B di mana, C di mana. Nah, ini yang akan kita coba selesaikan dengan metode heuristik tadi. Ya. Oke, tahap pertama kita hitung dulu rasio TS ya untuk setiap jenis barang. Ya. Nah ini T adalah total ya. A totalnya 22, B-nya 17, C-nya 30. Ya. S ini adalah kebutuhan lokasi ya. Di A 22 total pergerakannya dibagi 3, 7,3. Yang B adalah 17, kebutuhan lokasinya 2, 8, 17 bagi 2 8 setengah. C 30, lokasinya dibutuhkan 5, 6. Nah, kalau kita urutkan yang terbesar ke yang kecil, urutannya adalah B dan A. Ini tahap pertama yang kita lakukan. Oke, selanjutnya adalah kita akan menentukan jarak setiap lokasi dari setiap pintu masuk.
Nah, ini misalkan ini ukuran lokasinya 2,2 kali 2 meter ya, di satu lokasi. Kita balik lagi. Jadi ini ya, lokasi ini 2 kali 2 meter. Ini contoh saja, sebenarnya bisa pakai yang lain. Nanti hasilnya juga akan mirip ya. Beda tapi hasilnya akan sama juga. Oke, kemudian menghitung FK yang tadi ya. Frekuensi di setiap lokasi terhadap pintu. Oke, ini perhitungannya. Nah, untuk lebih jelas saya gunakan Excel ya. Oke, ini sudah saya bikinkan di Excel. Nah, ini tadi gambarnya. Ini Excel biar lebih mudah ya. Oke. Nah, lokasinya ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian yang pertama adalah kita hitung dulu jarak setiap lokasi ke setiap pintu. Ya. Oke, kita cari dulu jarak pintu 1 terhadap masing-masing lokasi. Oke. Nah, ini tadi ukuran satu kotak ini adalah 2 kali 2. Nah, berarti untuk menentukan titik tengahnya itu ambil untuk menentukan jarak titik pengukuran kita ambil titik tengahnya. Ya. Berarti kalau ini 2 kali 2 titik tengahnya di sini 1. Jadi jarak tengah ke pinggir ini adalah 1. Ya, 1. Oke, anggap aja pintunya jarak dari lokasi ke pintu ini tidak ada ya. Ini untuk membantu saja ini, untuk membantu. Jadi jarak lokasi 1 ke pintu 1 itu adalah 1. Oke, sama nanti lokasi 2 ke pintu 1 juga. Nah, 4. Nah, 4 ini titik tengahnya di sini ya. Berarti jaraknya adalah 3 ya. Jadi dari tengah ke pinggirnya dia sendiri 1 tambah ini panjang 1 ini 3 ya. Jadi cukup tambahkan sebelahnya 1 ya. Ini jarak 1 tadi adalah 1 karena jarak ukuran tempat penyimpanan adalah 2, berarti 1 tambah 2 3. Oke. Lokasi 4 jaraknya juga 3 sama. Oke, kita lihat lokasi 5. Lokasi 5 ini dekat dengan 4 ya. 4 tadi jaraknya 3, berarti kita tambah aja 2 sama dengan 5. 6 dekat dengan 3 jaraknya tadi adalah 3 nih, tambahkan dengan 2 sama dengan 5, ini sama. Oke, lanjutkan dulu yang di atas ya. Enggak, kita lanjutkan 7 ya. 7, 5, 6, 7 dekatnya dengan 6 ya. 6 tadi jaraknya adalah 5 tambah 2 7. 8 ya. Oke. Nah, 8 karena dekat dengan 9 agak susah kita cari. Oke, kita cari dulu 9 itu dekatnya dengan 6 5, berarti 9 adalah 7. 10 dekat dengan 5 tadi adalah 5, berarti 7 juga. Nah, sudah. Selanjutnya 8. Ini dekat dengan 9 di sini. 9 jaraknya adalah 7. 7 tambah 2 sama dengan 9. Oke, nah ini jarak ke pintu 1. Nah, jarak ke pintu 1. Oke, kita lanjutkan. Jarak ke pintu 2 lagi. Nah, biar lebih mudah, kita akan hitung mulai dari yang paling dekat dulu ke pintu 2. Paling dekat adalah lokasi 7 dan 8, berarti ini 7 dan 8. Jarak 7 dan 8 ke pintu 1 adalah 1 ya. Tuh. Oke. Yang dekat dengan 8 adalah 9.
Berarti 8 tadi 1, 9 tambah saja 2. Sama dengan 3. Kemudian selanjutnya yang dekat dengan 7 adalah 6. Di 6 juga 3. Oke, selanjutnya adalah 10. 10 ini dekat dengan 9. 9 tadi 3 tambah 2, 5. Ya. 5 dekat dengan 6. 6 jaraknya 3, berarti ini 5. Oke. Kita lanjutkan. 3 dan 4. 3 dekatnya dengan 6. 6 jaraknya adalah 3. Nah, tambah 2, 5. Maaf. Lokasi 4 itu dekatnya dengan 5 ya. 5 jaraknya adalah 5. Berarti 7. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah lokasi 3. Ini dekatnya dengan 6. 6 ini jaraknya 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Lokasi 2. Ini dekat dengan 3. Nah, ini 2 dekat dengan 3. 3 jaraknya adalah 5. 5 tambah 2 sama dengan 7. Terakhir 1 dekatnya dengan 4. 4 jaraknya adalah 7. Maka 1 adalah 7 tambah 2 sama dengan 9. Oke. Ya. Sudah kita ketahui jarak. Oke, nah ini adalah tabel di soal tadi ya. Yang ini. Nah. Oke, yang ini ya. Saya pindahkan ke Excel ya, untuk memudahkan perhitungan. Ya, oke. Nah, selesai. Sama ya angkanya. Ini. Oke, sekarang mengisi ini lagi. Ya, mengisi kolom ini. Ini yang FK tadi ya. Ini. Jadi jarak sudah diketahui ya. Ini. Membutuhkan jarak ya. Selanjutnya menghitung FK ya. FK tadi adalah, kita balik dulu. Ini jarak, D adalah jarak, P adalah persentase keluar masuk. Oke, persentase keluar masuk. Oke. Oke, kita mulai. Ya. Yang pertama yang A. Nah, yang A. Ya. Kita lihat. Yang A jaraknya 1. Persentase lalu lintas di sini adalah 45%. Ya, 45% melalui pintu 1. Berarti di sini F-nya adalah D ini dikali dengan K. Ya, persentase sama dengan jarak dikali dengan persentase pintu 1. Karena di sini adalah pintu 1. Ya. Yang kedua, lokasi kedua, kita lihat jaraknya adalah 1 kali persentase ke pintu 1. Jadi masih dengan ini. Jadi pengalinya sama, yang dikalikan jaraknya yang berubah-ubah. Oke, ini kita kunci saja. 4. Kita tarik. Oke, sudah selesai yang pintu 1. Selanjutnya adalah pintu 2. Nah, nanti sama dengan ya, pintu 2 berarti ini ya, dikali dengan persentase pintu 2 ini. Oke. Selanjutnya jarak pintu 2, lokasi 2 sama dengan ini dikali dan ini. Sama, yang berubah hanya lokasi. Jaraknya ini tidak, ini kita kunci saja. Oke, kita tarik.
Selesai. Selanjutnya yang B ya. Yang B sama dengan jaraknya ini dikali dengan yang B lagi ini 30%. Nah, ini kita kunci. Kita tarik saja. Oke. Kemudian pintu 2 ini jaraknya dikali dengan persentase pintu 2 yang B. Kita kunci. Oke. Selesai yang B. Kemudian yang C. Pintu 1 ini jaraknya dikali dengan persentase yang C 10. Oke. Ini kita kunci lagi. Oke, selanjutnya adalah pintu 2 dengan lokasi 1 ini jaraknya dikali dengan 90. Ini diisi dulu karena pengalinya itu juga. Oke. Nah, kita dapat hasilnya. Nah, selanjutnya adalah kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan A dan A. Ya, A pintu 1 dengan A pintu 2. Ini sama dengan A tambah. Oke. B lagi. B sama B. Oke. Dan C sama C. Oke. Selesai ya. Selesai. Nah, udah dapat A, B, dan C. Total jarak. Oke, kita cek dulu. Oke. Apakah sudah sama? Nah, kita ambil aja sampel pintu 2 lokasi 6. 2,1. Pintu 2 lokasi 6. Pintu 2 lokasi 6. 2,1. Oke, sama ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, ini tadi catatan ya. Jadi ini adalah lokasi dikali jarak dikali persentase sama jarak kali frekuensi. Oke, ini hasil penjumlahannya. Kita random saja ceknya nomor 7. Lokasi 7 C 1,6. Lokasi 7 C 1,6. Oke, sama ya. Sama. Oke, sudah. Oke, saya ulangi ya. Tahap pertama adalah kita menghitung rasio. Oke, udah dapat. Rasio adalah jumlah frekuensi keluar masuk dibagi dengan jumlah lokasi yang dibutuhkan. Kemudian diurutkan. Selanjutnya adalah menghitung jarak tadi. Nah, ini menghitung jarak. Ini. Selanjutnya adalah menghitung FK ya. Mengalihkan FK ya. Ini. Mengalihkan jarak dengan frekuensi. Ini FK. Ini yang tabel ini. Ya. Selanjutnya adalah ini dijumlahkan masing-masing FK pada setiap produk ya terhadap lokasi. Ya, dapat, sudah kita jumlahkan. Nah, selanjutnya adalah ini sudah kita hitung jarak, kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Nah, selanjutnya adalah ini.
Oh, ini tadi ya. Nah, kita menempatkannya lagi. Jadi prinsip penempatan, tetapkan produk yang terpilih pada lokasi penyimpanan SI yang memiliki nilai FK terendah. Tetapkan produk terpilih pada lokasi penyimpanan S2 yang memiliki FK terendah kedua dan selanjutnya. Oke. Nah, ini. Oke. Tadi kita sudah urutkan ya. Urutannya tadi adalah B, A, C. Oke, kita lihat di sini. B itu kebutuhannya ada 3 ya. A3, B2, C5. Sementara urutan oke. Nah, ini urutannya adalah BAC. B ini butuhnya 2, A3, C5, ini 10. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita lihat dulu. Urutan pertama adalah B ya. B. Kita lihat dari B ini. Cari mana paling kecil di semua ini. Oke. Dari setiap lokasi mana nilai FK-nya yang paling kecil dari B. Oke, ini kita dapatkan. Ya. Di lokasi ke-6, ke-7, dan lokasi ke-8. Ini kita tandai. Artinya apa? B ini 2 kebutuhan lokasi, berarti ditetapkan dia di lokasi 7 dan 8. Jadi dia di 7 dan 8. Oke. Selanjutnya sudah selesai B. Ya, di 78 ini tidak boleh dipakai lagi karena sudah ditempati oleh B. Urutan selanjutnya adalah A. A itu butuhnya 3. Berarti kita lihat di A ini. Mana yang paling kecil? Oke, ini 37. Di lokasi 7. Tidak bisa. Karena sudah ditempati oleh B. Kecil selanjutnya adalah nih 3,9. Oke, boleh karena belum ada yang menempati. Ya. Oke. A itu butuhnya 3 ya. 3. 1 baru. Selanjutnya terkecil selanjutnya 3,9. Ini 4,1. Ya, 4,1. Oke, sudah 2. Selanjutnya 4,3. Oke, ada 3. Berarti A kita tempatkan di lokasi 6, 2, dan 3. Di A, 2, 3, dan 6. Nah, berarti sisanya adalah untuk yang C. Yang masih kosong. 1, 2 sudah, 3 sudah, 4, 5, 6 sudah, 7 sudah, 8 sudah, 9, dan 10. Oke. Ini yang C 1, 4, 5, 9, 10. Oke. Jadi kalau kita mau ganti, A itu adalah 78. Berarti ini A di sini nanti A juga. Maaf. B ya. B. A berarti 2, 3. 2 ini A. Kemudian apalagi 6. Ini A. Sisanya C, ini C.
C C C C. Oke, saya. Oke, kembali lagi. Oke. Oke, ini di A78. Nah, B tadi, maaf, C tadi adalah B78, oke. Kemudian yang A itu 2, 3, 6. 2, 3, 6. Ya, ini salah ini. Bukan 4 ya. Ini ya, salah. Ini karena ini lebih kecil. Salah di slide ya. Yang betul adalah di video ya. Oke. 78. Nah, bukan 2, 3, 4 ya. Di 2, 3, 5 ya. Oke. Itu kira-kira. Baik. Selanjutnya adalah tugas ya. Tugas silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan melalui lewat Edmodo. Saya ini kan saya kirimkan ya video ini termasuk slide-nya. Kemudian nanti linknya juga nanti saya berikan kepada ketua kelas masing-masing. Tugasnya ini sama ya. Ya, ini agak lebih banyak. Pastinya ada 12. A5, B3, C 7. A5, B3, 8 tambah C4. 12. Ini data yang dibutuhkan. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.